Abu Zubair kepada Laits. Bismillah. Adapun Jabir Ma'ruf ibni Abdullah tidak usah kita bahas lagi, telah kita lewati. Banyak dari fadailnya adalah minal muksirin fi riwayatil athar, dan dia di ranking yang ke-6. Berarti ranking yang ke-6 adalah di atasnya dari Abi Sa'id Al-Khudri dan di bawah dari Ibnu Abbas. Maka dia di ranking yang ke-6. Dan ranking yang ke-6 sampai ke-7 masih di atas ribuan. Maka dia meriwayatkan 1540 hadis. Dan dari sanad-sanad yang paling kuat dari Jabir ibn Abdullah yang banyak di Sahihain, periwayatan Ibnu Jurayj an Abi Zubair Uman, dari gurunya yang paling kuat, an Atha an Jabir. Maka sanad di Sahihain kebanyakan an Ibnu Jurayj, imam, dari Atha, dari Jabir. Dan juga dari Sufyan ibni Uyainah, dari Amr ibni Dinar, dari Jabir. Maka inilah dari sahabat Jabir ibni Abdullah. Kemudian disebutkan bahwa Jabir ditanya anil wurud. Maka tadi telah kita bahas sedikit, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka yang mendekati pendalilan dari khilaf, al-wurud bimakna al-murur ala sirat, di saat berjalan di atas sirat, menyeberang dari sirat menuju ke surga. Mana pendalilannya? Telah datang asar dari Abdullah ibni Mas'ud, yang mana asar ini sahih dari berbagai jalan. Di saat Ibnu Mas'ud mentafsirkan ayat wa iminkum ila wariduha qala as-sirat ala jahannam, maka dia adalah as-sirat ala jahannam. Ini ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Maka begitupun Jabir di saat ditanya al-wurud, mengambil istimbat dari ucapan Allah wa iminkum ila wariduha, maka dia menceritakan tentang bagaimana keadaan manusia di saat akan menyeberangi. Dan syahidnya di sini adalah ucapan fayatajalla lahum, karena Allah akan menampakkan diri. Maka ini syahidnya. Kalimat tajalla ay doharo lil ayan, menampakkan, bisa dilihat oleh mata. Maka makna tajalla yang tadinya kesat mata jadi tampak, maka ini dinamakan tajalla. Maka Abdurrahman misalnya setelah maghrib dia keluar, ada hajat, kemudian ditampakkan ada sosok mak-mak pakai daster putih, rambutnya panjang. Nah, ini namanya apa? Tajalla. Siapa dia? Ummu Sibyan, ataupun masyhur di Indonesia kuntilanak, dan di Kalimantan dinamakan Pontianak. Maka di sini dikatakan tajalla. Kenapa? Karena yang tadinya kesat mata, kemudian dia menampakkan dirinya. Itulah makna tajalla. Ay dhahara lil ayan, menjadi dilihat oleh mata. Yang tadinya kesat mata menjadi terlihat. Maka oleh sebab itu berkata Az-Zujjaj, yang dinukilkan oleh Al-Azhari di Tahdhibil Lughah, di Kutubil Lughah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, di dalam ayat ay dhahara wabana. Maka makna tajalla adalah dhahara, menampakkan, wabana, menampakkan. Dan ini adalah ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga makna fayatajalla Rabbuna, Allah menampakkan yang tadinya tidak tampak menjadi tampak. Maka di hadis Muslim ini disebutkan, kalian menunggu siapa? Kemudian disebutkan nangduru rabbana fayaqulu ana rabbukum,
Fayaqulun, manusia-manusia ini mengatakan, hatta nangduro ilaika, kami tidak beriman sampai kami melihat kepada kamu. Fayatajallalahum yadhaku, maka di sini Allah menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Maka ini poin pendalilan hadis kita. Pertama, tajalla, menampakkan dulu. Kemudian dalam keadaan dhahikan, dan di sini dengan fi'lun mudhari yadhaku. Maka inilah wajah pendalilan. Maka di sini pun kita menetapkan sifat selain permasalahan tertawa juga adalah sifat tajalla. Maka kita menetapkan sifat tajalla. Lihat bagaimana ahlu sunnah, dan kita belajar kitab At-Tauhid karya Imam Al-Bukhari membahas tentang sifat-sifat Allah yang banyak. Maka di sini pun bisa kita tetapkan sifat untuk Allah tajalla. Allah itu menampakkan diri. Dari tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Maka kita katakan tajalla sifatun fi'liyatun sabitatun lillahi jalla wa'ala khobariyatun. Sifat fi'liyah yang khobariyah, yang khobar dari Al-Quran ataupun sunnah yang sabit. Maka di dalam sunnah ini sabit. Dan pendalilannya seperti hadis ini, dan juga pendalilan dari Al-Quran di saat Musa meminta untuk melihat Allah. Qala Rabbi arini angdur ilaika qala lan tarani walakin ungdur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tidur dia. Maka begitupun di saat Nabi Musa meminta kepada Allah, terlalu khusyuk dia nulisnya. Anta taktub au naum, khusyuk jiddan. Maka di saat meminta Musa kepada Allah agar menampakkan dirinya, maka Allah mengatakan kamu tidak akan mampu. Di sini menjadi pendalilan bagi kita. Allah akan menampakkan diri dan mampu dilihat kapan? Di hari akhirah, di arasatil kiamah dan di surga. Adapun di dunia dinafikan oleh Allah, dan ini menjadi hikmah yang besar bagi kita. Musa seorang nabi meminta untuk melihat Allah. Apa jawab Allah? Lantaroni, kamu pasti tidak akan pernah melihat aku. Tapi lihat kepada gunung. Jika gunung itu mampu melihatku, maka kamu mampu melihatnya. Syahidnya di sini menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Hikmah dari sini mereka para pengaku nabi, para dajjalin min dajajilah, dan juga para pengaku aulia, wali-wali yang mempunyai karomat dan menganggap dirinya nanti sudah mencapai ilmil yaqin, sudah tidak butuh lagi kepada ibadah, karena di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahlah kamu sampai mencapai yakin. Kami sudah mencapai yakin. Mana dalilnya? Kami melaksanakan amalan thariqah demikian dan demikian, kemudian datang cahaya di saat malam hari, di saat kami sujud, berkata, cukup wahai hambaku, cukup wahai waliku, cukup wahai utusanku. Bisa jadi seperti itu. Maka GR orang ini karena tidak mengetahui akidah ahli sunnah. Maka Musa alaihissalam di saat meminta, Rabbi arini angdur ilaik, maka dijawab oleh Allah, qala lan tarani, kamu pasti tidak akan pernah mampu melihat aku di dunia ini. Kalimullah, kalimur rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah, diturunkan wahyu. Nabi Musa alaihissalam tidak mampu. Maka siapa kamu wahai manusia yang mengaku nabi? Mirza Ghulam Ahmad
dari kelompok Ahmadiyah, gembongnya, di dalam kitabnya mengaku bahwa dia menjadi Rasul melihat Allah. Nah, lihat, siapa Mirza Ghulam Ahmad? Siapa Nabi Musa? Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan, disambung di Ashabis Sunan, dari Abi Umamah Al-Bahili, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisahkan tentang Dajjal. Maka fa inna Dajjal a'war al-ain. Fa innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Maka bantahan kepada Dajjal itu adalah matanya rusak, wa rabbukum la a'warul ain. Dan Rob kalian tidak rusak matanya. Kedua, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat Rob kalian sampai kalian meninggal. Maka lafaz ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat kecuali setelah kita meninggal. Dan ini juga bantahan kepada Dajjal bahwa Dajjal yang mempunyai sifat rububiyah itu bukan Rob. Dia manusia. Matanya rusak dan manusia tidak akan mampu melihat Rob Allah di muka bumi. Maka dari dua pendalilan ini, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang mampu melihat Allah. Meskipun kita menganggap diri kita wali min auliyaillah, dan amalan kita mulai dari ba'dal isya, tidak tidur, salat malam, membaca la ilaha illallah dengan tasbihat yang banyak, mengumpulkan sampai 10.000. La ilaha illallah 1, la ilaha illallah 2, la ilaha illallah 3. Terus sampai 10.000. Kemudian datang cahaya. Awas, cahaya itu lampu neon. Cahaya yang berpendar itu awas, itu adalah iblis ataupun syaitan.